Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dengan tahqiq Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan halaman 47. Halaman 47 masih tentang al-manhaj wal ittiba. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus meninggalkan bid'ah dan juga ahli al-bid'ah. Poin 101 halaman 47. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, qala iblisu li awliya'ihi, min aina ta'tuna bani adama. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, iblis berkata kepada bala tentaranya, dari mana atau dari pintu mana kalian menggoda manusia? Faqalu min kullin. Tentara pasukan iblis mengatakan dari segala pintu, dari segala arah. Qala fahal ta'tunahu min kibalil istighfar. Iblis bertanya lagi, apakah kalian mendatangi mereka, menggoda mereka dari pintu istighfar, yang di situ ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu, tentara pasukan iblis berkata, inna dzalika la syai'un la nutiquhu. Itu sesuatu yang kami tidak sanggup untuk menggoda manusia. Innahum la muqirruna bitauhid. Mereka telah mengikrarkan at-tauhid. Qal, iblis berkata, la'atiyannahum min babin la yastaghfiruna Allah minhu. Iblis berkata, aku akan menggoda mereka dari pintu, dari arah
yang mereka tidak akan memohon ampun kepada Allah. Qal fabatha fihim al-ahwa wal bid'ah. Maka iblis menyebarkan di antara manusia hawa nafsu dan kebid'ahan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inti pembahasannya tidak jauh beda dari sebelum-sebelumnya dan juga sesudahnya, yaitu Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan ucapan Imam Al-Auza'i, ulama Ahlussunnah dari negeri Syam ini rahimallahu taala, untuk mentahdzir kaum muslimin kita semuanya dari kebid'ahan. Baik bid'ah dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah metode dakwah. Demikian pula bid'ah dalam keyakinan atau dalam ucapan atau dalam perbuatan. Jadi bid'ah itu sekali lagi bukan hanya dari sisi amal perbuatan. Sebagaimana kekufuran atau kufur besar bisa dari keyakinan, bisa dari ucapan lisan, bisa dari amal perbuatan anggota badan. Demikian pula al-bid'ah, kebid'ahan, bisa dari keyakinan, bisa dari ucapan dan juga dari amal perbuatan. Ya, statement-statement yang menyimpang dari akidah salaf, manhaj salaf, itu statement yang bid'ah. Ya, seperti misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menvonis ucapan atau statement kelompok Harokiyin, Hizbiyin, yaitu al-muwazanah dalam membantah. Kata beliau itu adalah muwazanah yang al-bid'ah. Ya, kelompok Harokah, mereka mengatakan kalau kalian membantah, mengkritik seseorang, maksudnya tokoh-tokoh mereka, harus menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka juga. Kalau kalian membantah Sayyid Qutb, sebutkan pula kebaikan-kebaikan Sayyid Qutb. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, muwazanah yang bid'ah. Statement yang bid'ah. Karena menyelisihi manhaj as-salaf dalam mentahdzir. Ya. Dan kata para ulama, ini berlaku untuk kita. Ya, untuk mereka nggak berlaku muwazanah itu. Itulah salah satu ciri khas ahli al-bid'ah, nggak ngaca mereka. Ya, kalau mereka mencaci maki ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tanpa dasar, tanpa ilmu yang hak, itu seenak, istilahnya udili dewi kata orang Surabaya. Ya, seenak hawa nafsunya, tanpa menyebut kebaikan-kebaikan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita mengkritik tokoh mereka, kita diharuskan menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Ya, wailul lil mutaffifin. Ya, namun ada juga dari kelompok yang mengaku ahli sunnah mengikuti akhlaknya Harokin ini. Ya, kalau untuk kita wajib berakhlak mulia. Kalau untuk mereka semuanya halal, tidak ada yang haram. Ya, hakadha lisanu halihim. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Auza'i di sini menyebutkan tentang bahaya al-bid'ah. Bahwasanya al-bid'ah itu salah satu yang merupakan target utama iblis. Bagaimana manusia bisa dimasukkan ke dalam jurang al-bid'ah. Ya, kata iblis tadi, bahwasanya la'atiyannau min babin la yastaghfirunallah minhu. Aku akan menggoda mereka dari pintu, dari arah yang mereka tidak akan minta ampun kepada Allah. Karena pelaku kebid'ahan, dia merasa benar. Nggak mungkin dia merasa bersalah, nggak mungkin dia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan bid'ahnya tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a.
Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ya. Apalagi dibungkus dengan istilah-istilah syariat. Ya. Maka mereka mengira itu adalah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal sebagaimana kata para ulama salaf yang kita telah baca, seperti ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, masdada sahibu bid'ah ibadah illa izdada minallahi bu'da. Semakin giat, rajin, tekun ahli bid'ah dalam beribadah, tentunya dengan kebid'ahannya, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya al-bid'ah. Dan itulah yang juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Seperti di dalam ungkapan Imam Al-Auza'i, di antara target utama iblis bagaimana menyerumuskan manusia ke dalam jurang kebid'ahan, karena mereka tidak akan pernah merasa bersalah, bahkan mereka marah, murka kalau mereka dikritik, ditegur, dan sebagainya. Padahal amal perbuatan mereka jauh dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dan ini juga yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tentang khattalana Rasul SAW khattan biyadi. Kata Abdul Mas'ud, suatu saat Rasul menggaris-garis yang banyak. Seraya mengatakan, hada sabilillahi. Inilah jalan Allah yang lurus. Ya, satu jalan yang lurus. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasul SAW menggaris-garis yang banyak di kanan dan di kiri beliau. Kemudian Rasul mengatakan, hadis subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabil illa alai syaitan yad'u ilaih. Tidaklah ada satu jalan pun yang banyak di kanan kiri tersebut kecuali ada setan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Itulah jalan tentara iblis laknatullah alaih. Maka wajib bagi setiap muslim muslimah berhati-hati dari segala bentuk kebid'ahan. Seperti yang kita sampaikan tadi, baik bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah ibadah, dalam metode dakwah, baik bid'ah dalam keyakinan, bid'ah dalam statement atau ucapan, demikian pula dalam tulisan-tulisan di medsos, hati-hati. Ya. Dan kebid'ahan bukan hanya dilontarkan oleh orang yang di luar ahli sunnah. Bahkan yang mengaku ahli sunnah terkadang melontarkan statement-statement yang bid'ah. Maka sekali lagi harus kita berhati-hati. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, kejahilan, ya, banyak orang-orang yang jahil namun ngelama, ya, atau al-muta'alimun, ya, orang-orang yang pura-pura jadi alim. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga di dalam ungkapan Imam Al-Auza'i tadi ada kata-kata innahum la muqirruna bitauhid. Sesungguhnya mereka mengikrarkan at-tauhid. Ini salah satu keutamaan at-tauhid. Kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah, selamat dari godaan iblis, pegang erat at-tauhid, pegang erat al-aqidah as-sahihah. Ya. Kata tentara iblis, inna dzalika syai'lanutiku. Kita tidak sanggup untuk menggoda mereka karena mereka mengikrarkan atau di atas tauhid yang lurus, di atas akidah yang as-sahihah. Akidah ini seperti benteng untuk menghadapi syubhat, untuk menghadapi godaan-godaan asyaitan, terutama tentang tadi al-bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan, hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Poin yang berikutnya 102, qala Sa'id ibnu Anbasah rahimahullah ta'ala, mabtada'a rajulun bid'atan illa ghalla sadruhu 'alal muslimin.
waqtulijat minhu al-amanah. Tidaklah seseorang berbuat kebid'ahan kecuali di dalam dadanya, hatinya ada kedengkian terhadap kaum muslimin. Waqtulijat minhul amanah, dan dicabut darinya al-amanah. Ini juga menunjukkan bahayanya al-bid'ah. Kalau orang itu sudah teracuni dengan al-bid'ah, entah dari luar yang selain ahli sunnah atau yang mengaku ahli sunnah, kalau sudah teracuni dengan bid'ah, maka dalam hatinya ada kedengkian. Ada hasad, iri dan dengki. Terutama kepada yang menyeru kepada akidah sahihah. Terutama kepada yang menyeru kepada manhaj yang selamat. Makanya gangguan onak dan duri dalam mendakwahkan akidah sahihah sunnah Rasulullah SAW bukan hanya dari luar sana, bahkan dari dalam orang-orang sendiri. Bahkan kata Syekh Ziyad Al-Abbadi hafidhallah ta'ala ketika menyampaikan tentang biografi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi al-Athari rahimahullah ta'ala, Syekh Ziyad menyebutkan bahwasanya ujian dan cobaan yang menimpa Syekh Ali bin Hasan itu justru banyak dari yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mendapatkan banyak tuduhan-tuduhan yang keji. Dituduh beliau mengikrarkan adanya persatuan antar agama, dituduh murji'ah. Bahkan beliau juga dituduh berbuat selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini adalah cobaan-cobaan yang beliau alami pada waktu beliau hidup. Bahkan sampai beliau meninggal dunia pun beliau tidak lepas dari caci makian, tuduhan orang-orang yang notabene masih mengaku ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, tidaklah kata ulama salaf yang bernama Sa'id bin Anbasa, tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan kecuali dalam hatinya ada kedengkian, permusuhan. Terutama kepada tadi dai-dai yang menyuruh kepada al-aqidah as-sahihah, kepada manhaj yang as-salim. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq kita dikatakan Allah SWT untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Na'udzubillahi minal hasidin wa minal hasadi. Karena ini sekali lagi salah satu buah kebid'ahan, penyimpangan. Kalau sudah punya pemikiran yang menyimpang, pasti orang itu akan memusuhi dai-dai yang menyuruh kepada al-aqidah as-sahihah, yang menyuruh kepada manhaj yang lurus. Dan ini musyahad. Ini waqi' laisa lahu min dafi'. Na'udzubillahi min dzalik. Waqtulijat minhu al-amanah. Dan kalau orang itu sudah berbuat kebid'ahan, dicabut darinya amanah. Bukan orang yang amin, yang terpercaya. Kalau terhadap agama Allah, mereka sudah menyimpang, berbuat kebid'ahan, tidak amanah, tidak berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah yang dipahaman para salafus saleh, maka amanah manusia pun mereka jauhkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang Rasul SAW telah sabdakan, Rasul mengatakan, satakunu sanawat khadda'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yukadzabu fiha as-sadiq, orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib, yang dusta dibenarkan. Wa yutamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat diberikan amanah. Wa yukhawwanu al-amin, yang amanah dikhianati atau tidak diberikan amanah. Wa yantiqu fiha arwaibidah, dan akan berbicara
orang-orang yang dikatakan Ruwaibidah. Ketika ditanya, siapa itu Ruwaibidah? Rasul mengatakan, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril amma. Orang yang bodoh, orang yang rendahan, namun berani lancang berbicara tentang masalah besar umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang Rasul tahdzir, yang Rasul peringatkan kita tentang bahaya membalak-balikkan fakta atau keadaan. Ahlul bidah atau yang berbuat bid'ah itu yang tidak apa? Tidak amanah. Dan ini banyak juga kita jumpai. Yang jelas-jelas tidak amanah, yang jelas-jelas banyak berkhianat atau sering berkhianat, dipercaya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang Rasul telah peringatkan untuk kita waspadai. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-103, wa qala al-Auza'i, Imam al-Auza'i berkata lagi, mabtada'a rajulun bid'atan illa suliba wara'ahu. Ya. Kata Imam al-Auza'i rahimahullah, tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan kecuali dicabut darinya sifat al-wara'. Ini juga menunjukkan bahaya bid'ah. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Battah al-Ukhbari untuk mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya al-bid'ah. Manhaj al-sunnah ittiba, mengikuti apa yang ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat Rasul SAW, tidak mengada-ada. Di antara bahaya bid'ah di sini dikatakan kalau orang itu berbuat bid'ahan dicabut darinya sifat al-wara'. Sifat wara' itu sifat kehati-hatian dari terjatuh ke dalam hal-hal yang syubhat ataupun yang haram. Atau kata sebagian ulama, tarku ma laysa fihi ba'sun ma khafa an yaqa fihi ba's. Meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak haram, tapi khawatir jatuh ke dalam yang haram. Seperti dulu kisah Rasul SAW ketika dalam rumah mendapati ada kurma. Rasul tidak tahu dari mana asal kurma itu. Jangan-jangan dari sedekah. Sedangkan Rasul tidak boleh makan dari harta sedekah ataupun ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tinggalkan. Ini namanya sifat al-wara'. Kata Imam al-Auza'i rahimahullah, seseorang kalau sudah berbuat kebid'ahan, maka dicabut darinya al-wara'. Kalau bid'ah yang lebih dahsyat daripada maksiat saja dilakukan, apalagi sekedar wara' tadi. Karena sudah disampaikan berulang kali, bid'ah lebih berbahaya secara umum daripada al-maksiat. Kalau sudah berani berbuat bid'ah, apalagi maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah sering kita sampaikan juga, ini juga berkaitan dengan sifat al-wala' wal bara'. Kita lebih benci kepada ahli bid'ah daripada ahli al-maksiyah. Kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, karena orang yang berbuat maksiat masih ada perasaan bersalah, ingin bertobat, namun orang yang berbuat kebid'ahan, dia merasa tidak akan bertobat karena dia merasa benar. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Al-Auza'i sekali lagi, tidaklah seseorang itu berbuat bid'ah kecuali dicabut darinya sifat al-wara'. Poin 104, wa qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mabtada'a rajulun bid'atan illa tabarra'al imanu minhu. Tidaklah seseorang berbuat kebid'ahan kecuali keimanan itu berlepas diri darinya. Sekali lagi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan kecuali keimanannya berlepas diri darinya, barok darinya. Sekali lagi ini juga sama, intinya at-tahdzir minal bid'ah wa ahlil bid'ah.
yaitu mentahdzir, memperingatkan dari bahaya bid'ah dan dari pelaku kebid'ahan. Ini yang diwanti-wanti terus oleh ulama salaf. Mereka sangat amat benci kepada al-bid'ah dan juga ahli al-bid'ah. Dan ini pelajaran bagi kita. Ini adalah seruan dari ulama salaf. Kalau kita masih mengaku pengikut salaf, ini seruan mereka, ini wasiat mereka untuk menjauh dari segala bentuk kebid'ahan. Dan sekali lagi saya ulang, kebid'ahan bukan hanya dari orang luar sana, bahkan dari orang yang mengaku ahli sunnah, da'i, yang mengaku salafi atau ahli sunnah, terkadang ada statement mereka, pernyataan mereka yang bid'ah dan sesat menyesatkan. Mencaci maki pemimpin kaum muslimin, atau mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum, atau menyeru kepada persatuan umat tanpa adanya membantah, mentahdzir penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini semua statement-statement yang bid'ah, wajib dijauhi, harus diwaspadai, harus dibantah. Naudzubillahi min dzalik. Kalau orang itu tidak bertobat, ini sekali lagi adalah yang Rasul sabdakan, man da'a ila dhalalah kana alai wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'ah. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, kepada statement-statement bid'ah tadi, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya. Naudzubillah min dzalik. Dosa jariyah yang terus mengalir kalau tidak bertobat dan meluruskan pernyataan yang sesat dan menyesatkan tersebut. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tidaklah seorang itu berbuat bid'ah kecuali keimanannya berlepasi darinya. Ini ada perinciannya. Kalau bid'ah, seperti yang pernah kita sampaikan, bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang mukafirah dan bid'ah yang ghairu mukafirah. Bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, bid'ah yang mengkafirkan, seperti bid'ah kelompok yang mengatakan kalau sudah tingkat ma'rifat, tidaklah ada lagi syariat, tidak ada kewajiban melaksanakan syariat agama. Seperti juga bid'ahnya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang mengatakan Al-Quran tidak murni, tidak orsinil lagi. Ini bid'ah yang mukafirah. Bid'ahnya kelompok Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Ini juga bid'ah yang mukafirah. Dan seterusnya. Ada pula bid'ah yang ghairu al-mukafirah. Di bid'ahnya tadi, bid'ah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Bid'ahnya kelompok Asabiyah, bid'ahnya kelompok Al-Khawarij. Ini ghairu mukafirah. Kalau bid'ahnya mukafirah, maka keimanannya secara totalitas itu hilang. Sudah tidak ada lagi aslul iman. Akar keimanan sudah berlepas darinya atau terlepas dari dirinya. Adapun kalau kebid'ahnya tidak sampai kepada derajat mukafirah atau bid'ah ghairu mukafirah, maka kamalul iman, kesempurnaan iman yang berlepas diri atau terlepas dari dirinya. Inilah objektivitas Ahlussunnah wal Jamaah. Ada bid'ah yang mukafirah, ada bid'ah yang ghairu mukafirah. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, ada pula bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Poin ke-105, wa qala Ibnu Aun, Ibnu Aun berkata rahimallah, mabtada'a rajulun bid'atan illa akhadallahu minhu al-haya wa rakkaba fihi al-jafa. Tidaklah seseorang itu berbuat kebid'ahan kecuali Allah mengambil darinya rasa malu, sifat malu. Ini sekali lagi bahaya-bahaya bid'ah. Bagi apa? Akhlak pelakunya.
Jadi yang nggak berakhlak karimah itu ahli bidah. Atau orang-orang yang berbuat kebid'ah. Itu banyak hilang akhlakul karimah. Ya, cuma kadang orang-orang tersebut, oknum-oknum tersebut, membalak-balikkan fakta. Ya. Yang menyuruh kepada akidah sahihah, yang membantah kesesatan mereka, dituduh tidak berakhlak al-karimah. Padahal kalau kita lihat statement pernyataan ulama salaf yang hilang akhlakul karimah adalah mereka-mereka yang berbuat kebid'ah. Di antaranya bid'ah al-qauliyah, bid'ah ucapan atau tulisan di medsos. Kalau sudah berbuat bid'ah, punya pernyataan-pernyataan bid'ah, ya, maka dicabut darinya rasa malu. Ya. Tidak ada rasa malu. Mencela-mencela ucapannya, statementnya. Ya. Ketika dibantah, ngeles ke kanan ke kiri, ngoceh ndak karu-karuan. Ya. Ini sekali lagi, karena tidak punya rasa malu. Atau membalikkan fakta. Menuduh yang membantahnya tidak berakhlak. Padahal sekali lagi, ini statementnya para as-salaf. Yang sudah hilang akhlakul karimah, rasa malu, al-wara' tadi, ya, keimanan terlepas dari dirinya. Itu sekali lagi yang berbuat kebid'ahan. Ya. Di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah semau. Berdusta di hadapan umat. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, kalau orang itu berbuat kebid'ahan, kata Ibnu Aun, dicabut darinya rasa al-haya, rasa malu, dan dia pun berbuat al-jafa, kasar. Yang kasar itu ahli bid'ah, atau yang berbuat kebid'ahan, meskipun dari yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, warakaba fihi al-jafa. Ya. Yang kasar itu mereka, karena mereka pasti memusuhi orang-orang yang membantah statement bid'ahnya mereka. Meskipun kelihatan sebagian orang-orangnya kelihatan Masya Allah halus, padahal penuh dengan racun. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Ini sekali lagi bahaya-bahaya bid'ah yang disampaikan oleh para ulama as-salaf. Ya, kalau kita urutkan tadi, bahaya yang pertama, yes, kalau kita urutkan dari poin satu-satu, kalau orang itu berbuat bid'ah, bahayanya dia tidak merasa bersalah. Yang kedua, kalau orang itu berbuat kebid'ahan, ada kedengkian dalam hatinya. Ya, nanti bisa ditulis ya. Ini tambahan yang dahulu kita sampaikan, bahaya-bahaya bid'ah. Pelakunya tidak merasa bersalah. Kemudian ada kedengkian dalam hatinya. Dicabut amanah dari dirinya. Dicabut wara' dari dirinya. Kemudian terlepas keimanan dari dirinya. Kemudian tidak ada rasa malu. Orangnya itu kasar. Warakaba fihi al-jafa. Kemudian kita lanjutkan poin ke-106. Wa qala Utsman bin Hadir al-Azdi, berkata Utsman bin Hadir al-Azdi rahimahullah taala, dakhaltu ala Ibni Abbasin fakultu awsini. Aku menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian aku berkata, awsini, berilah aku wasiat. Faqal, maka Abdullah bin Abbas memberikan wasiat, alaika bil istiqamah ittabi' wa la tabtadi'. Pegang erat keistiqomah, konsisten dalam berakidah, as-sahihah, dalam bermanhaj yang benar. Ya, harus apa? Konsisten. Jangan mencela-menceli. Jangan ikut arus. Ada orang-orang haroki membuat kritikan kepada pemerintah, di-share, naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal sudah jelas akidah manhaj salaf tentang sikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Alaika bil istiqamah. Wajib bagi kalian itu apa? Istiqamah.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar faedah ya, dan juga ini sekedar mengenang ya, kajian kita terakhir bersama Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ya, kajian Zoom ya, bulan Oktober yang lalu. Ketika itu ini mungkin pertanyaan saya terakhir kepada beliau secara langsung ya. Pertanyaan terakhir kepada beliau tentang wasailus sabat. Apa kiat-kiat bisa istiqomah, konsisten di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka beliau memberikan beberapa kiat. Ya. Di antaranya banyak belajar terus tentang masalah akidah. Terutama yang berkaitan dengan sikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Karena memang pembahasan pada waktu itu berkaitan dengan sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, tentang hakku ya, ar-ra'i wa ra'iyah, hak pemimpin dan rakyat. Ketika itu ada pertanyaan, kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bertanya kepada beliau ya, tentang tadi apa kiat-kiat bisa istiqomah di atas akidah as-salafiyah, terutama yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Kata beliau banyak belajar tentang akidah tersebut. Meskipun terus diulang-ulang. Ya. Dan juga banyak atau berteman, dekat dengan orang-orang yang di atas akidah yang sahih. Jauh dari asyubuhat. Ya. Insya Allah suatu saat ya, kita akan transkrip ataupun kita akan terjemahkan insya Allah ta'ala. Ya, sebetulnya sudah kita mulai, cuma agak terputus. Insya Allah ya, akan kita sempurnakan biidznillah ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alaika bil istiqamah. Wajib bagi kalian untuk istiqamah di atas akidah salaf, manhaj as-salaf. Ittabi, ikuti, wala tabtadi. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah, hanya mengikut saja yang sudah ada ajarannya. Jangan ngarang-ngarang. Ya. Makanya sering kita sampaikan di medsos misalnya, jangan asal komen, jangan asal tulis. Apakah sudah ada ajarannya dari Rasul dan salafus saleh ataukah tidak? Timbang semua ucapan manusia, timbang semua statement manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Ittabi wala tabtadi, ikuti yang sudah ada ajarannya. Jangan mengarang-arang metode yang baru. Jangan mengarang-arang ajaran yang baru, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, ataupun dalam masalah manhaj ad-da'wah. Jangan ikut-ikutan kelompok harokiyin, kelompok ikhwanul muslimin. Ya, terkadang ada orang-orang yang kelihatannya mentahdir ikhwan muslimin, padahal dia sendiri terjerumus ke dalam pemikirannya kelompok ikhwanul muslimin. Nah, ta'awanu fima tafaqna alaih wa ya'ziru ba'na ba'dha fima ikhtalafna fi. Tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita saling toleransi, tutup mata dari yang kita perselisihkan, meskipun dalam masalah al-aqidah. Na'udzubillahi min dzalik. Alaika bil istiqamah, ittabi wa la tabtadi. Wajib bagi kalian untuk istiqamah, ikuti dan jangan mengada-ada atau mengarang-arang hal baru dalam urusan agama. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan kita jawab dulu. Kalau masih ada pertanyaan, kalau enggak kita lanjutkan. Apakah benar statement dalam mentahdzir tidak boleh muwazanah, tetapi kalau menilai orang harus muwazanah? Ini yang kita sebutkan tadi tentang ucapan Syekh Albani, bahwasanya dalam istilahnya menyebut orang itu ada dua maksud. Yang pertama untuk mentahdzir dari kesalahan-kesalahannya.
Sayyid Qutb dia sesat karena dia mentafsirkan surat Al-Ikhlas dengan wahdatil wujud. Ini ada dalam tafsirnya surat Al-Ikhlas misalnya. Dia mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, semisal Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga bahkan mencela Nabi Musa alaihissalam. Kita sebutkan kesesat-kesesatannya. Untuk apa? Ditahdzir. Kata ulama salaf, uqubatu al-mubtadi' alla tudkar hasanatuh. Di antara sanksi yang diberikan kepada ahli bid'ah yaitu tidak disebutkan kebaikan-kebaikan. Karena tujuannya untuk apa? Mentahdzir. Untuk mengingatkan. Contoh misalnya, kalau ada di kampung misalnya bandar narkoba, ketika kita mentahdzir anak-anak kita, mentahdzir orang-orang sekeliling kita, hati-hati si fulan itu bandar narkoba, hati-hati nanti terkena narkoba kalau dekat-dekat dengan orang itu. Tapi orang itu muslim, dia juga taat kepada orang tuanya, dia juga rajin sholat di masjid. Masa begitu? Ini kata para ulama tidak sesuai dengan syariat, bahkan juga dengan akal yang sehat. Mentahdzir menyebutkan kejelekan-kejelekan saja. Jadi untuk mentahdzir cukup menyebutkan kejelekan-kejelekan saja. Contoh juga Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan, misalnya Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak sebutkan kebaikan-kebaikannya. Rasul SAW ketika mentahdzir Dzul Khuwaisirah, At-Tamimi, nenek moyang Khawarij, dicukupkan dengan kejelekan-kejelekannya. Demikian pula yang lainnya. Adapun kalau dalam bab menyebut biografi, maka tidak masalah disebutkan semuanya. Contoh misalnya Imam Dhahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala disebutkan, ini fulan punya kejelekan demikian, kebaikannya demikian. Demikian pula di sini, kalau untuk misalnya menilai seseorang, misalnya kalau ada orang bertanya kepada kita, bagaimana menurut Anda si fulan itu karena dia mau menikahi anak-anak, misalnya. Antum sebutkan semuanya. Dari kebaikan, kejelekannya semuanya. Intinya karena di situ untuk apa? Dipertimbangkan. Antum seperti menyebutkan biografi orang tersebut. Jadi bedakan antara mentahdzir dengan menyebut biografinya. Orang-orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, maka ini perbuatan orang-orang al-munafiqin. Seperti dalam kasus Aisyah radhiyallahu anha dituduh berbuat kekejian. Maka Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengancam orang-orang yang membuat gosip atau isu yang tidak sedap terhadap Aisyah dan juga yang semisal dengannya. Mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Ini ciri orang-orang al-munafiqin. Dan yang lebih parah lagi, kalau ada ustadz-ustadz atau dai-dai yang ikut-ikutan juga membela orang-orang tersebut. Ini sangat na'udzubillah min dzalik. Katanya harus berakhlak mulia. Kalau nggak sesuai dengan mereka, tidak ada akhlak-akhlakan. Ini sekali lagi, orang-orang yang seperti di kelas makrifat. Untuk orang lain harus berakhlak mulia, tasabbut dan sebagainya. Tapi untuk mereka tidak ada tasabbut. Sekali lagi, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat berbahaya. Sudah sesat akidahnya, bejat akhlaknya. Na'udzubillah min dzalik, dan juga membalak-balikkan fakta. Na'udzubillah min dzalik, fala'natullahi 'alal zalimin. Bagaimana cara membedakan mudarat yang harus ditinggalkan dengan memilih mudarat yang lebih kecil? Yang pertama, kalau urusan berkaitan dengan umat, ini kembalikan kepada para ahli ulama.
Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbituna minhum. Apabila datang kepada orang-orang munafikin berita tentang keamanan, ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan juga kepada ahli ulama, mereka akan tahu apa kesimpulan hukumnya. Ya. Ini butuh ahli ilmu. Ya, tentunya ilmu apa? Syariat. Contoh, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW Allah perintahkan, ya ayuhan nabiyyu jahil kufar wal munafikin waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan munafikin dan keraslah kepada mereka. Ini juga sebagai dalil boleh bersikap keras dalam membantah. Bahkan lebih dari itu. Tadi kata Allah, jahil kufar, perangilah orang kafir dan munafikin. Ya. Tapi Rasul SAW tidak memerangi orang-orang munafikin tersebut karena khawatir akan ada madarat yang lebih besar. Yaitu orang-orang di luar sana yang tidak tahu siapa mereka munafikin akan mengatakan Rasul membunuh saudara-saudaranya kaum muslimin. Maka Rasul tinggalkan membunuh orang-orang munafikin karena madaratnya lebih besar. Contoh yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika suatu saat melewati tentara Tatar yang sedang mabuk-mabukan, sebagian murid-murid beliau mengatakan, kenapa engkau tidak melarang mereka dari mabuk-mabukan tersebut? Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau aku melarang mereka dari mabuk-mabukan, kemudian mereka sadar, mereka akan membantai kaum muslimin. Artinya di situ madarat minuman-minuman atau mabuk-mabukan lebih ringan dibandingkan membantai kaum muslimin. Sekali lagi ini butuh ahli ilmu. Bagaimana muamalah kita antara pelaku bid'ah mukafirah dan ghairu mukafirah, baik kepada penyerunya maupun pengikutnya. Kalau untuk penyerunya, wajib untuk kita jauhi majelis-majelis mereka. Ya, ini sekali lagi minimal demikian. Jangan pernah ikut majelis mereka, entah di dunia maya atau di dunia nyata. Ya. Adapun muamalah urusan dunia, maka selama itu tidak mempengaruhi akidah kita sebagainya, maka sebagaimana Rasul SAW bermuamalah dengan orang Yahudi dan seterusnya. Ya, secara asal itu adalah sesuatu yang halal. Ya. Namun kalau memang di situ ada syubhat-syubhat, maka kewajiban kita untuk menjauh dari mereka. Adapun yang bid'ah mukafirah tadi, kalau memang divonis ulama mereka kafir seperti Syiah Rafidhah, maka haram misalnya kita mengucapkan salam kepada mereka, haram kita memakan sesembelihan mereka. Sebagaimana kata para ulama, akulu min dabihatil yahudi wa nasara wala akulu min dabihati Syiah Rafidhah. Aku mau makan dari sembelihan orang-orang Yahudi Nasara, namun aku tidak mau memakan sembelihannya Syiah Rafidhah karena mereka murtad dari al-Islam. Ini kalau apa? Konsekuensinya mereka sudah divonis ulama murtad dari al-Islam. Bagaimana muamalah dengan masyarakat tempat tinggal yang menampakkan kebid'ahannya? Kalau kita bisa untuk menasihati mereka, maka kewajiban kita watawasau bil haq watawasau bi as-sabr. Ya, kalau kita istilahnya lemah di situ, sudah mengingkarinya sesuai dengan kemampuan kita. Marra minkum mungkaran falyughayyir bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Ya. Dan tetap istiqomah, bersabar di atas akidah dan manhaj yang benar. Bagaimana menyikapi hinaan, cacian, bahkan makian alul bid'ah semisal sok suci, wahabi dan sebagainya? Ya, kita ingat sabda Rasul SAW, badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatu balil ghuraba.
Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Harus bersabar, tetap istiqomah, banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, dan jangan terlalu menghiraukan celotehan, caci makian orang-orang tersebut. Jangankan kita, Rasul SAW manusia yang paling baik, yang terbaik, tidak lepas dari caci makian orang-orang itu. Bahkan kata para ulama, Allah pun tidak selamat dari caci makian manusia. Orang-orang Yahudi mencaci maki Allah, yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu, nah, dan sebagainya. Apalagi kita. Sekali lagi, kulil haqqa walau murrun, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Banyak caci makian itu sudah suatu yang biasa dalam kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan kita yakini insya Allah itu semuanya akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Itulah ladang pahala selama kita tetap bersabar dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.